Oke, kali ini gua mau bikin tugas sejarah tingkat lanjut. Itu jenisnya podcast ya, tugas akhir dari Bu Eka sebelumnya. Di sini gue udah bawa satu pendamping buat ngisi tugas podcast gue ini tentang Perang Teluk 3. Ayo, masuk Wi. Kenapa nih? Jadi di sini lu gue panggil buat nemenin tugas podcast gue nih. Wah, gitu. Lu tahu gak nih gue mau bahas apa sebelumnya? Yang gue denger sih peperangan ya dari yang lain ya. Oke, peperangan. Benar, gue mau bahas Perang Teluk Ketiga. Nah, lu udah tahu belum sebelumnya Perang Teluk Ketiga tuh kayak gimana? Yang letaknya di Irak bukan sih, yang di Timur Tengah itu? Bener, tapi lu tahu jalan ceritanya atau latar belakangnya nggak? Sebenarnya gue belum tahu jujur. Oke, tenang aja, di sini gue bakalan bahas simple pokoknya, bikin lu gampang ngerti gitu. Ini judul ini adalah kepentingan minyak atau kepentingan keamanan di Timur Tengah oleh Amerika. Oke, gue jelasin di latar belakangnya dulu ya. Iya. Di sini gue bakalan jelasin tentang kenapa sih Amerika itu mau invasi Irak itu. Jadi tuduhan awal itu gara-gara Irak itu diduga atau dituduh oleh Amerika itu punya senjata pemusnah massal, senjata kimia gitu, kayak nuklir atau semacamnya begitu lah, yang nggak dibolehin dalam aturan perang di zaman itu. Jadi sebenarnya Amerika itu selain pengen invasi juga ingin mencari keuntungan dari minyak. Sebenarnya dia tuh bermuka dua. Dia tuh benar emang mau mengecek keamanan, tuduhan. Ya itu untuk keamanan tuh saya setuju. Tapi kalau semisal kan untuk kontrol minyak atau kuasa Timur Tengah itu, artinya kan ada something yang perlu dicari tahu lebih dulu kan. Iya, ada yang nggak beres di situ. Oke, gue bakalan kasih tau dulu. Ini sebenarnya Amerika menginvasi Irak itu ditolak sama sekutu-sekutunya di PBB. Kalau tahu, ya kayak Prancis, Jerman, Inggris itu sebelumnya dia menolak karena pertama tuduhan dari senjata kimia atau senjata pemusnah massal itu nggak bener adanya, belum 100% akurat. Itu kontroversinya. Tapi kenapa Amerika itu dia tetap kekeh mau invasi Irak? Itu kan artinya ada something lain kan. Ganjil itu Biasanya dia ikut sama geng-gengannya di PBB, tapi kalau buat Irak ini dia kayak dia mau bergerak sendiri. Itu kan ada sesuatu ya. Oke, gue mau jelasin tentang gimana sih dia mulai invasi Irak. Jadi pertama tuh dia nyerangnya tuh dari tanggal Maret 2003. Dia tuh nyerang di situ Irak beberapa minggu, 3 minggu dia tuh berhasil nguasain ibu kota Baghdad, Irak. Ya, di situ dia ngincar kekuasaan Saddam Hussein. Jadi rezimnya itu dia runtuhin dan itu berhasil. Tapi kayak pendukung Saddam Hussein itu tetap kekeh kalau Amerika itu ditolak di dalam negaranya itu. Karena emang pertama pro Saddam Hussein, kedua Irak itu bukan negara kambing atau negara yang gampang disuruh-suruh. Iya. Jadi karena adanya koalisi internal di Irak itu juga kan menyebabkan Amerika tuh susah untuk menguasai. Tapi walaupun udah berhasil, tetap aja banyak konflik berkepanjangan setelah itu. Iya, pasti kalau perang lah pasti banyak konflik. Ya. Apalagi yang mau lu tanyain kira-kira? Yang lu belum ngerti nih apa? Bisa gue bantu ntar. Ada satu dari pertanyaan buat gue yang kenapa sebagai warga Indonesia tuh yang nggak tahu media luar sana. Gue pengen nanya, dia tuh setelah si Saddam Hussein ini runtuh, pemerintahnya tuh gimana ya? Oke. Di sini Saddam Hussein itu dikejar tuh. Dia itu diuber-uber di negaranya tuh. Dia itu tuh ngumpet di kampung halamannya, di sebuah ruang bawah tanah begitu tuh. Oh iya. Tapi itu tetap ketahuan sama Amerika. Pas itu dia ditangkap tuh, dia pasrah di situ. Terus diadili lah. Dengan alasan kayak pelanggaran HAM atau sebagainya. Karena emang sebelumnya Irak tuh emang bermasalah di Perang Teluk 1, Perang Teluk 2. Oh, berarti sebenarnya udah bersangkutan dari lama. Iya. Di situ, di probleminnya di situ. Karena hal tersebut, Saddam Hussein akhirnya dijatuhi hukuman mati. Oh iya, tahu. Dia digantung
Lu pernah denger nggak? Itu tuh lumayan terkenal tuh. Dengar. Nah. Tadi kabarnya sih emang banyak ya kalau di media, apalagi kan sekarang udah zamannya teknologi ya. Jadi ya berita nyebar kemana-mana juga cepet kan. Sampai situ tuh. Tapi jangan lu kira setelah Saddam Hussein tuh mati perangnya selesai. Enggak, perangnya tuh berlanjut. Jadi emang Saddam Hussein tuh dieksekusi 2006 ya. Iya. Tapi perangnya bakalan selesai itu di 2011. Jadi 2003 sampai 2011, bukan 2006. Emang selesainya dia dibunuh tuh 2006. Iya. Oke, karena apa? Gue jelasin di sini. Oke, siap. Pertama, ada salah satu koalisi milisi di negara Irak yang nggak pengen Amerika tuh berkuasa. Contohnya milisi Sunni. Satu itu. Satu. Kedua, milisi Syiah. Tiga, ada milisi Ba'ath. Oke, gue jelasin dulu satu-satu nih ya. Pertama, milisi Sunni. Milisi Sunni itu tuh dia nggak pengen lah kekuasaan Amerika tuh berkembang di Irak. Mereka yang pengen menguasai kekuasaan baru itu. Jadi mereka tuh nggak setuju sama program pemerintahan yang baru oleh Amerika. Mereka memberontak di situ. Mereka melawan, bikin konflik lagi. Selanjutnya itu ada milisi Syiah. Ini jenisnya sama, tujuannya tuh sama kayak Sunni tadi. Dia nggak setuju sama pemerintahan Amerika yang baru di Irak. Ya. Nah, tapi dua milisi ini nih, mereka saling berebut juga, mereka perang juga. Mereka mau memperebutkan kekuasaannya di Irak. Oh, jadi kayak konflik satu sama lain gitu ya? Konflik juga. Mereka berantem sama Amerika, tapi mereka juga berantem sama saudaranya sendiri. Iya, nah, jadi begitu. Kayak ibarat kata tujuannya sama, cuman tetap perang itu. Iya, tuh. Gitulah. Yang ketiga, milisi Ba'ath. Milisi Ba'ath ini tuh sisaan dari kepemerintahannya si Saddam Hussein itu. Oh iya. Oke. Si Saddam Hussein, dia tuh ninggalin kayak perdana menteri, perwira militer. Nah, orang-orang itu tuh yang ada di milisi Ba'ath. Loh, kenapa? Mereka kok nggak kayak kedengarannya nggak seanarkis kayak dua yang tadi. Mereka tuh mainnya lebih bersih. Gitu. Lebih bersih. Kayak mereka main intel. Juga mereka main di belakang kayak penyelidikan gitu. Mereka melakukan salah satu cara yang lebih aman lah ya, lebih nggak memakan korban. Iya. Tapi mereka juga pada akhirnya akan berkonflik juga sama Amerika. Mereka sebenarnya tiga ini nih bakalan berebut gitu. Kalau lu paham ya, Bi, tiga-tiganya ini punya tujuan yang sama, yaitu mengusir Amerika dari Irak. Ya. Gitu. Jadi emang Amerika itu tuh pengen banget menguasai Irak karena something tadi yang gue bilang. Iya. Lu mau tau nggak apa? Kira tuh coba jelasin dong. Something itu ya? Iya. Nah, itu tuh namanya minyak. Iya, minyak. Mereka itu bertahan walau Saddam Hussein atau rezimnya udah runtuh karena minyak. Oh, berarti bergantung sama minyak. Iya, jadi lu kalau pikir tuduhan yang kayak senjata pemusnah massal itu cuman alibi mereka mau nguasain minyak aja sih sebenarnya. Kalau kasarnya begitu, Amerika tuh emang dari dulu tuh ngincernya minyak. Minyak, betul, setuju gua. Kayak setelah Irak itu dikuasai ke pemerintahannya, banyak banget kayak perminyakan di Irak itu diubah sedemikian rupa supaya menguntungkan Amerika dan sekutunya. Kalau gue bisa jelasin, banyak setelah Irak dikuasai minyak oleh Amerika tuh banyak kayak investasi asing dari barat itu masuk kayak BP, Shell, kayak sama ExxonMobil gitu. Dia tuh masuk ke perusahaan itu supaya mengambil untung gitu. Sama yang kedua, lu tahu kalau Irak itu kan salah satu pasokan minyak terbesar ya di dunia ya. Iya. Kelima, kalau nggak kelima terbesar. Dan kualitasnya emang bagus. Ketika lumbungnya dikuasai sama Amerika, dia kan mencegah pesaingnya dia juga dong. Iya. Kayak Cina, Rusia, begitu kan. Dia mencegah juga. Jadi kayak ekspor ke sana mahal, tapi kalau ekspor ke sekutunya murah. Iya, jadi kayak agak mempersulit. Iya, jadi lu paham kan artinya? Paham. Nah, gitu kan. Karena hal-hal kayak gitu tuh, itu tuh jadi kontroversi panjang sampai sekarang. Dan itu nggak diperdebatin, gue herannya nggak rame gitu. Putus di tahun 2011. Iya. Nah, jadi di akhir perang ini nih, pasukan Amerika itu cabut begitu aja.
dari Irak. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba cabut aja gitu karena emang ya udahlah, misi mereka udah berhasil ngambil minyak. Udah nggak penting juga kan. Pertama, tuduhan mereka nggak benar, buktinya ada atau enggak, ya. Terus mereka cuman mau ngelengserin Saddam Hussein gitu. Sama, lu tahu setelah Amerika cabut dari Irak apa? Irak tuh benar-benar hancur banget dari segi ekonomi, sosial, atau sama kepemerintahannya. Iya. Gitu tuh, harus ditata ulang. Nah, begitu. Jadi kira-kira kalau lu masih bingung nih, tanya aja ke gua. Aman. Apa ya? Kan tadi udah lo dijelasin ya, soal tadi peruntukannya setelah rezim itu gimana. Nah, kira-kira selain minyak tuh, kenapa sih Amerika selalu mengincar hal-hal yang kayak semacamnya negara-negara yang bisa dikenal diem atau tenang, tapi kan kalau Irak ini kan emang sebelumnya ada masalah. Cuma kan kita ambil di sisi lain kan, itu bener-bener banyak masalah, contohnya ke arah Vietnam tadi, terus sama apalagi Rusia kan. Dia bisa turun tuh. Kira-kira sama Amerika tuh punya alasan apa sih? Apa karena ekonomi ya? Nggak cuma itu sebenarnya. Oke, karena ini bahasnya tentang perang Teluk Tiga, gue bakalan bahas yang di sekitar itu aja ya. Iya, oke sih. Pertama, Amerika itu dia tuh mau menguasai kontrol regional di Timur Tengah. Jadi dia mau menguasai area Timur Tengah ini emang karena pertama minyaknya itu sangat menguntungkan. Kedua, emang negaranya tuh negara yang menurut gue strategis untuk ekspor impor. Jadi selain Irak kan negara-negara sebelah kayak Kuwait, Iran, mereka juga punya minyak. Iya, mereka tuh lebih sudah memanfaatkan minyak itu tuh di negara sendiri, sedangkan Irak ini bisa dibilang terlambat lah. Ya, jadi kayak Irak, jadi secara nggak langsung tuh Amerika juga pengen menguasai kekuatannya di Timur Tengah. Dia mau menumbuhkan gitu. Dia tuh kalau nggak salah tuh dia tuh juga mau mengambil kontrol kuasa di OPEC, organisasi semacamnya itu di Timur Tengah. OPEC namanya. Jadi kayak OPEC gitu. Jadi kayak Amerika ini tuh pengen menunjukkan kekuatannya, kekuatannya militer di Timur Tengah. Ya. Oke, gue ngerti. Gimana, paham ya? Paham ya kita? Siap. Oke, good ya. Kayak ini udah sampai sini aja, gue cukup pembahasannya. Kalau lo udah paham nih, gue stop pembahasannya. Gue juga udah paham. Udah ngerti lah apa yang lu bahas. Kayak tadi kan gue sempat nanya kan apa yang ganjel di gue, apa yang gue nggak tahu tadi lu jelasin juga kan. Jadi istilahnya gue paham inti semua dari materi yang lu ambil ini, yaitu perang Teluk Tiga. Oke. Jadi yang bisa gue ambil ya bagus lah, kira gue belajar hari ini lagi tentang perang-perang gitu kan, tentang negara Amerika. Jujur gue agak keluar dari topik nih. Nah, nggak apa-apa. Gue gimana ya, dari gue kecil gue emang ibarat kata pengen mimpinya sih mau ke arah sono gue. Mau ke arah sono maksudnya gimana tuh? Arah sono maksudnya apa tuh? Sekolah perguruan tinggi ke arah sono. Oh, Timur Tengah gitu? Enggak dong, di Amerikanya. Amerika ya. Oke, bagus. Ya soalnya kan kalau di sono kan di situ bener-bener tuh pendidikannya didukung banget ya. Lagi dari uang saku, terus rumah lah, jajan lah, terus kendaraan. Jadi ya menurut gua kalau ibarat kata mah dari saya mata-mata sono juga mah masih bisa walaupun pajaknya agak tinggi ya. Nah, itu sih menurut gua. Yang tadi intinya perang Teluk Tiga udah dapet gua, udah paham gua. Oke, kalau gitu gue juga makasih banyak banget ya, Bia. Kalau lu udah mau bantuin gue bikin tugas sejarah. Iya, siap, aman. Oke, kalau gitu gue tutup aja ya podcast ya. Siap. Oke. Sekian dari tugas podcast saya kali ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.